Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Sore Pak. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Meskipun kuliah ini kita majukan jam 3, seharusnya jam 4. Karena beberapa materi sebenarnya belum tersampaikan di kuliah ini. Makanya nanti mohon penguatan materinya di penugasan kelompok teman-teman sekalian. Nanti mungkin penugasan kelompok itu bisa disempurnakan menjadi UAS setelah kita bicarakan selama 2 kali pertemuan ke depan. Nah, nanti dua atau 3 kali pertemuan ke depan kita membicarakan tugas kelompok teman-teman untuk kemudian kita sempurnakan di dalam UAS. Itu ya. Hari ini kita akan membicarakan salah satu tema di dalam filsafat kebudayaan kontemporer ini. Kita akan bicara budaya kontemporer, budaya kekinian yang belakangan cukup memberikan warna bagi dinamika perspektif kita tentang kebudayaan. Yang biasanya kalau kita mengacu pada terminologi kebudayaan sebagaimana para antropolog mendefinisikan kebudayaan sebagai aktivitas berpola yang sifatnya dimiliki oleh komunitas etnis dalam sebuah suku bangsa, ternyata sebenarnya di era digital, era budaya massa atau era di mana perkembangan teknologi begitu luar biasa maju, ada fenomena-fenomena kebudayaan yang belakangan cukup menarik perhatian kita, yang ternyata fenomena kebudayaan itu bersifat bisa jadi sporadis. Padahal dulu kita mengatakan kebudayaan itu tidak sporadis karena dia berpola terus-menerus gitu loh. Karena ada tantangan terhadap alam lingkungan itu melahirkan sebuah adaptasi, proses adaptasi yang berbeda satu sama lain. Nah, proses adaptasi itulah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan kebiasaan yang kemudian membentuk identitas yang dimiliki oleh masing-masing sistem kebudayaan. Nah, ternyata belakangan definisi para antropolog itu kemudian cair, kemudian mengalami berbagai pergeseran bahwa ternyata ketika perkembangan teknologi informasi semakin maju, yang membuat kemudian antar kebudayaan bisa saling bertemu meskipun tanpa harus saling bertatap muka secara langsung, kita bisa menyerap berbagai sistem kebudayaan dari belahan negara lain begitu masuk di depan mata kita yang kemudian membentuk semacam perilaku sebagaimana yang dibayangkan dalam apa yang ditonton oleh kita, apa yang kita baca dan kita tonton. Termasuk salah satunya adalah apa yang disebut dengan popular culture atau budaya pop. Mungkin teman-teman ada yang pernah membaca ya, budaya populer itu seperti apa? Ada yang bisa memberikan definisi nggak? Popular culture itu seperti apa bentuknya? Alina, Irfa, ada nggak bisa? Yang saat ini digemari masyarakat. Nggak dengar, agak keras dikit. Oh ya Pak, budaya yang saat ini digemari oleh masyarakat, jadi kayak musik-musik yang populer seperti K-pop atau mungkin tontonan yang populer saat ini seperti serial Barat atau serial drama Korea, mungkin seperti itu Pak. Itu biasanya disebarkan melalui apa? Kalau sekarang lebih ke media sosial ya Pak, atau media media massa ya? Iya. Media massa, media sosial. Nah, maka disebut dengan budaya pop itu sering seru identik dengan budaya massa. Budaya yang diciptakan oleh media massa yang kemudian orang yang menontonnya itu akhirnya kemudian meniru apa yang ada di dalam budaya yang dia tonton, sehingga praktek kehidupan sehari-hari pun akhirnya mengidolakan atau berkeinginan sebagaimana yang ada di apa yang dia tonton. Kan beda betul dengan budaya-budaya yang selama ini berkembang dalam seni tradisi. Mereka dilakukan melalui proses belajar sepanjang hayat setiap hari yang akhirnya kemudian membentuk pola identitas budaya masing-masing. Tetapi kalau pop culture itu budaya massa yang ditonton yang tidak terbatas pada
etnisitas tertentu, tidak terbatas pada agama-agama tertentu. Budaya populer itu melampaui etnisitas, memecahkan sekat-sekat antar suku bangsa itu loh. Yang meskipun itu ternyata dimunculkan oleh negara lain, akhirnya kemudian oleh negara dengan kebiasaan yang berbeda, tapi akhirnya ternyata masa kini itu hampir semua orang, terutama anak-anak muda, ini biasanya budaya pop itu digemari anak-anak muda ya, Mbak Alina ya. Ada nggak orang tua yang gemar dengan budaya pop? Ada nggak kira-kira? Jarang seperti apa? Mungkin juga ada, tetapi kan kita belum pernah melakukan survei. Tapi budaya populer itu akrab dalam dunia anak-anak. Misalnya dunia anak-anak muda, misalnya seperti ini. Ya, siapa nggak kenal mereka? Ini era-era tahun berapa ya ini ya? 2000-an ya, 2000-an awal ya, One Direction misalnya, Super Junior misalnya, siapa lagi ya? Apa namanya, boy band yang di Eropa itu yang terkenal siapa saja selain ini? Kalian kenal nggak ini? Siapa grup musik yang cukup populer di era 2000-an selain One Direction misalnya, Super Junior itu siapa aja kira-kira? Kalau Super Junior kan di Asia. Yang di Eropa siapa contohnya? Siapa aja? Halo. Atau ngomong musik ya? Westlife. Kemudian siapa lagi? Ada yang kenal nggak? Ada yang tahu nggak? Ini kalau kuliah modelnya yang lain nggak nyalakan kamera, memang akhirnya nggak bisa ditunjuk ya. Safa misalnya. Senang grup-grup musik di Eropa nggak? Di Barat? Linda, Febiola, Irfa. Halo. Iya, tahu, Pak. Siapa ya? Salah satu siapa? Ini kalau kameranya kenapa nggak dinyalakan? Semuanya loh, maksudnya nyala kamera cuma saya. Nah, belakangnya hampir semua anak-anak muda kita, usia kalian kenal dengan grup-grup seperti ini. Ini siapa ya? Siapa Safa? Siapa Irfa? Si sekali nah. Mesti nek sing suka dengan K-pop ya mesti kenal ini. Ini anak saya tunjukkan langsung kenal anak saya, bahkan anak saya itu hafal satu persatu nama personil itu padahal masih kelas 5 SD. Ketika saya tunjukkan grup band Jawa nggak tahu dia malah gitu. Ini apa? Ini siapa ya gitu? Kalau saya nggak kenal ini, tapi ini grup band yang sangat populer saat ini itu. Saya nggak tahu apakah ini BTS ya, bukan ya? Iya, Pak. Ini BTS ya, Irfa ya? Iya, Kalau saya Pak. ngawur, ternyata kalian kenal. Nah ini coba lihat. Siapa nggak kenal lagi? Ice One, Pak. Nah, Sisi Toe. Blackpink. Nah itu, bahkan Blackpink itu sekarang viewer ya, followernya itu berapa? 1,5 miliar tuh berapa itu? Wah itu sudah dapat uang hanya dari YouTube channel aja berapa ratus miliar mereka tiap bulan itu. Sehingga sekarang banyak pemusik-pemusik sekarang itu lebih suka merilis lagunya lewat YouTube ketimbang dicetak diproduksi secara massal, tapi salah satunya disebarkan melalui channel YouTube channel. Ternyata itu justru bisa mendatangkan pundi-pundi materi yang luar biasa, kayak yang sekarang cukup menguat ada di Jogja itu yang biasanya main di kafe-kafe itu di Pendopo Lawas sama di Menua Cafe itu. Menua Cafe Jogja itu siapa namanya? Yang dia mengcover lagu-lagu romantis Indonesia, tetapi akhirnya justru penyanyi aslinya kemudian bahkan menyukai dan kemudian hadir dalam setiap mereka pentas di setiap kafe-kafe itu. Siapa sih? Tribuana ya?
Triswaka mungkin. Triswaka dengan Nabila itu yang kemudian melahirkan satu orang lagi yang mengcover namanya Zidane misalnya, dan itu kan ternyata itu luar biasa, itu sekarang jadi ikonik gitu di Jogja itu. Kalau orang datang ke Jogja mesti diboleh kafe-kafe pendopo lawas sama menua kafe yang ada di kalau pendopo lawas itu ada di alun-alun utara, kalau menua kafe itu ada di sekitar ring road utara itu. Nah itu ternyata sekarang justru menjanjikan sebagai sebuah lapangan pekerjaan baru itu loh. Makanya benar kalau kata orang-orang sekarang bahwa sesuatu yang paling membahagiakan adalah jika dia bekerja sesuai dengan hobinya, hobi yang dibayar itu. Kan gitu kan, pekerjaan yang menyenangkan kan hobi yang dibayar itu. Wes hobi tapi dibayar itu. Nah, kalau ini kenal nggak? Irfa kenal nggak ini? Grup apa ini? Nggak tahu kan? Iya kan? Nggak tahu kan? Ini masih tahu nggak? Ketoprak mungkin. Nah, grup ketoprak apa? Kita tahu itu namanya ketoprak, tapi nggak pernah tahu nama grupnya. Sama seperti ini, kita tahu ini Ludruk, tapi nggak pernah tahu nama grupnya. Sementara di belahan negara lain, kita tahu ini loh. Ya, padahal dia jauh dari kita. Ini dekat dengan kita. Ini jauh dari kita, didekatkan oleh media. Ini dekat dengan kita, dijauhkan oleh media itu loh. Paham maksud saya nggak? Halo teman-teman yang lain. Intan Erlinda. Yang membuat kemudian kenapa budaya-budaya populer itu menjadi dominan ketika dia diproduksi oleh media, disebarluaskan oleh media. Sementara budaya-budaya kita karena tidak pernah disebarluaskan oleh media, itu nggak pernah dikenal orang. Bahkan ketika Ludruk dan ketoprak ini sekarang sudah lambat laun tapi pasti sudah banyak kelompok-kelompok Ludruk yang mulai sudah mati, sudah tidak muncul lagi. Mungkin di Surabaya tinggal beberapa grup Ludruk lah, ya kan? Termasuk di daerah Jawa Tengah itu hanya sedikit sekali grup. Dulu di kampung saya itu ada grup ketoprak, seni pertunjukan ketoprak. Sekarang hampir nggak ada, sudah nggak ada lagi itu loh. Ya kan? Di Surabaya dulu banyak sekali namanya pentas Ludruk dan pemain Ludruk, tapi juga sekarang masa ada kemarin. Ya kemarin aja itu Fitri di PHB 2D nanggap Ludruk, dan kemudian FIB mengadakan lokakarya apa itu kemarin pemetaan potensi seni yang mendatangkan 3 maestro Ludruk yang cukup ternama di Surabaya itu. Dan itu dalam rangka supaya kita akrab dengan budaya-budaya kita. Ini budaya populer dan tidak populer kan tergantung dari media massa memproduksinya kan. Andai kata itu bisa nggak yang seperti ini dibuat model seperti ini, bisa nggak kira-kira teman-teman? Membayangkan ini bisa nggak? Waduh Pak itu. Atau dalam konteks apanya kira-kira? Membandingkan ini dengan ini misalnya. Sehingga nggak ada orang mengidolakan pemain Ludruk itu. Ada perempuan-perempuan sekarang mengidolakan pemain Ludruk, pemain ketoprak. Ada nggak kira-kira? Fitri. Iya, Pak. Ada nggak kira-kira? Saya khawatir kita ngundang itu hanya gara-gara biar dianggap berselera kesenian gitu loh. Tapi tidak dalam rangka memang ini bagian dari sebuah tanggung jawab sebenarnya itu. Di tengah masifnya budaya populer, tiba-tiba kita mencoba. Ya, Fit. Ya, kadang itu makna yang sering jungguh kalau bahasa Surabayanya itu kadang gini Pak, niat kita untuk melestarikan budaya itu kadang kalau saya sekedar sharing sama budayawan itu kebanyakan sekarang itu budaya itu bukan semata untuk dilestarikan, tapi dikomersilkan seperti itu. Jadi kayak nilai-nilai didaktis, sejarah, folklore, dan lain sebagainya itu teralihkan menjadi nilai-nilai komersil seperti itu, Pak. Itu salah ya?
Itu salah nggak kira-kira? Ya, Karena dulu memang budaya-budaya tradisi bisa berkembang karena dia ritus. Pada masanya dia pernah jadi ritus, jadi menjadi suatu fenomena kebudayaan keseharian sehingga dia menjadi ritual sehari-hari. Makanya dia tidak ada hubungannya dengan materi, dengan pekerjaan. Tapi ketika pada saat itu ruang dan waktu untuk berkesenian dan berkebudayaan cukup luas sekali. Tapi ketika masa di mana dunia itu sangat kompetitif, waktu itu selalu beriringan dengan apa namanya pekerjaan dan penghasilan, akhirnya kemudian yang dulu ritus nggak ada orang yang mau mengembangkan kalau hanya jadi ritus, ya kan? Karena sudah nggak ada yang nanggap. Akhirnya kemudian diarahkan pada komersialisasi. Nah kan, makanya ini kenapa kemudian budaya-budaya tradisi menjadi sering terhambat untuk maju. Makanya sebenarnya dalam konteks ini negara punya peran penting betul untuk merawat seni tradisi. Nah, sembari coba lihat dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang kemarin saya sampaikan itu, pembinaan kesenian tradisi itu diarahkan pada pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan, kan gitu kan? Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan, ya kan? Nah, ketika kita memanfaatkan seni tradisi untuk kepentingan misalnya pesan-pesan pada pembangunan, itu kan berarti memanfaatkan sekaligus melestarikan itu. Cuma selama ini kan tidak pernah diarahkan ke sana. Andai kata negara itu punya kepedulian terhadap itu, maka seni-seni tradisi itu nggak akan hilang dalam apa namanya pada sebuah masyarakat gitu loh. Kenapa ludruk? Coba andai kata ludruk itu kemudian digandeng oleh kementerian tertentu dipakai dalam rangka untuk mensosialisasikan nilai-nilai apa di dalam masyarakat, menawarkan pesan-pesan pembangunan dalam masyarakat, mungkin tidak akan mati. Misalnya di Orde Baru dulu dalam rangka memberikan pesan-pesan pembangunan, ada tayangan di setiap jam siang, minggu siang itu selalu ada namanya Ria Jenaka kalau nggak salah itu. Ria Jenaka itu isinya adalah Punokawan, Semar Gareng Petruk Bagong yang selalu berdialog, berdiskusi tentang keseharian, tetapi membawa pesan tentang misi pembangunan. Nah, itu kan akhirnya itu kan bisa dipakai untuk pemanfaatan gitu loh. Ya kan, cuma ya karena memang kita nggak bisa berharap pada masyarakat kok nanggap itu loh. Iya kan? Maka dalam konteks ini negara bisa berperan, kan beda betul dengan ini. Ya kan? Tampilannya sudah berbeda, cara memodifikasinya sudah berbeda. Ya kan? Ini nggak usah jadi pesan pembangunan, ini sekali pentas di Surabaya, mesti histeris itu semua orang itu. Yang perempuan, kalau yang laki-laki enggak. Histeria sama saya biasanya ada pada perempuan. Coba kalau BTS ini diundang di UNER misalnya. Ya kan? Dies Natalisnya FIP mengundang BTS. Bangkrut baru FIP itu. Ngundangnya larangan sak pol-pole misalnya. Nah, ini saya hanya ingin mengatakan bahwa ini fenomena betapa budaya populer itu sekarang begitu sangat disukai oleh generasi milenial ketimbang budaya-budaya tradisi dan sebagainya. Karena salah satunya adalah yang satu bagaimana media massa berperan memodifikasi jenis-jenis kebudayaan yang ada pada masing-masing daerah sehingga dia kemudian dikenal secara publik gitu. Nah, memang di sini perlu modifikasi, itu mah aneh kalau modifikasi ketoprak menjadi kayak drama Korea kan aneh. Karena ketoprak Basri bercerita tentang masyarakat keraton itu. Bagaimana mengimajinasikan masyarakat keraton dengan kekinian kan nggak mungkin. Kecil kemungkinan, makanya ini sebagai seni tradisi yang bersifat adiluhung yang memang harus dirawat, dilestarikan karena dia punya ciri khas. Yang seperti ini nggak perlu dipaksa untuk menjadi seperti ini. Menjadi kayak drama Korea nggak perlu dipaksa karena kekhasannya beda, ya kan? Nah, makanya di Indonesia perlu dikembangkan budaya-budaya populer yang memang akhirnya dia menjadi duta budaya Indonesia. Cuma kita masih kalah berkompetisi dengan Korea, dengan Jepang dan sebagainya. Makanya bahkan BTS ini sekarang menjadi duta budayanya di PBB, duta budaya diplomasi budaya itu menggunakan BTS. Kan aneh ya. Menurut saya kan ini sesuatu yang
terobosan yang luar biasa dibangun oleh PBB dalam rangka mengangkat BTS untuk pada waktu sidang umum PBB tahun besok itu, tahun depan itu ternyata mengundang BTS untuk sebagai apa namanya, diplomasi budaya dari generasi muda itu loh, ya kan? Yang menawarkan imajinasi, kreativitas, anti kekerasan dan sebagainya itu. Nah, ini menarik menurut saya dan itu sekarang dipakai. Nah, kalian kenal nggak novel-novel ini? Sudah baca nggak novel-novel ini teman-teman sekalian? Kenal, Pak. Mau dong? Belum, Pak. Belum. Filmnya Novelnya Pram, Ayu Utami, Eka Kurniawan. Anak-anak muda sekarang lebih suka baca novel-novel seperti ini. Novelnya Terelie ya. Terelie atau siapa namanya? Ya, Pak. Riri, Pak. Novel-novel populer, novel-novel yang dulu sering disebut sebagai novel apa itu? Apa itu yang remaja kelas kota yang selalu bicara tentang persoalan masyarakat urban, kemudian gaya hidup, percintaan dan sebagainya itu sangat disukai oleh generasi muda ketimbang bicara tentang novel-novel sejarah, novel-novel tentang perjuangan dan sebagainya, perjuangan kelas misalnya nggak disukai. Ya, hampir nggak ada yang suka dengan novel-novel yang bicara tentang itu, tentang karena apa? Karena konteks kultural, konteks kondisi lingkungan yang berbeda satu sama lain sehingga memungkinkan kemudian mereka lebih suka membaca Andrea Hirata sehingga atau membaca Habibur Rahman El Shirazi, ya, yang Andrea Hirata yang mengimajinasikan tentang bagaimana perjuangan orang-orang desa untuk menjadi apa namanya, perjuangan untuk bisa survival sekolah di fasilitas yang terbatas dan sebagainya, tapi tetap bisa berhasil gitu, ya kan? Lebih suka seperti itu ketimbang baca Panggil Aku Kartini atau Bumi Manusia, Cantik Itu Lukanya Eka Kurniawan, ya kan? Atau baca bukunya N. Hadini, itu nggak ada yang mau menyentuh itu. Lebih suka baca-baca ini. Kalau kalian masuk ke toko buku Gramedia, novel yang terpajang di paling depan itu biasanya novelnya siapa? Togamas. Sudah pernah masuk Gramedia? Ini pertanyaan tragis. Ini pertanyaan tragis saya. Ini pertanyaan tragis saya. Sudah pernah masuk Gramedia? Pernah, Pak. pernah. Togamas? Pernah. Ya, coba pertama kali kalau masuk di Togamas, Gramedia itu kan paling novel-novel bestseller misalnya. Novel-novel yang sangat laku tuh novel-novelnya siapa? Yang terpapang di paling depan itu siapa biasanya? Paling banyak kalau bukan karangannya Terelie biasanya Boy Chandra. Oh iya kan? Boy Chandra. Nah iya toh. Yang dibahas nggak dalam teori sastra, apresiasi sastra sering dibahas nggak, dosen-dosen kita bahas itu nggak kira-kira? Dibahas nggak kira-kira? Jarang sekali dibahas, Pak. Sesekali dibahas ya? Atau malah jarang kali dibahas novel-novel itu oleh Bu Adi, oleh Mas Bram, oleh Pak Putra itu. Atau mungkin termasuk saya juga tidak pernah baca novel-novel yang dianggap paling laris di depan itu loh. Ya kan? Saya kalau masuk Togamas Gramedia tidak langsung melihat buku yang paling laris itu, tapi agak ke belakang yang justru buku yang tidak pernah dibaca orang itu. Jangan-jangan memang buku yang menarik adalah buku yang tidak pernah dibaca orang itu. Novel yang menarik adalah novel yang tidak pernah dibaca orang itu. Jangan-jangan walah di sini tuh. Nah, kita lebih akrab dengan novel-novel seperti ini. Ya kan? Nonton film ya kita lebih akrab dengan film-film seperti ini, ya kan? Yang terbaru film yang saya sarankan untuk ditonton di Indonesia itu yang merupakan apa namanya? Ekranisasi berangkat dari novel karya Eka Kurniawan yang sekarang sedang rilis di media massa di
bioskop Indonesia itu cukup menarik untuk ditonton meskipun saya baru baca resensinya itu. Nah, teman-teman kalau mau menjadi kritikus film, nonton filmnya, kemudian kita tulis film-film itu, kemudian kita beri apa namanya tinjuan kekurangannya dan sebagainya. Sekarang ada film baru yang diangkat dari novelnya Eka Kurniawan. Judulnya apa? Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, Pak. Tahu ya Mas jawab. Alina ya? Iya. Apa tadi judulnya? Seperti Dendam, rindu pun harus dibayar tuntas. Seperti dendam, rindu dibayar tuntas itu. Itu sekarang disebarkan secara masif oleh berbagai media itu supaya itu mendorong orang untuk menonton itu. Sehingga mungkin akhirnya orang tidak baca novelnya tapi lebih suka nonton filmnya. Ya kan? Novelnya nggak pernah dibaca sehingga nggak bisa membandingkan novel. Biasanya kalau orang membandingkan kayak Bumi Manusianya Pram itu ketika baca novelnya dengan membanding filmnya kok beda ya. Tetapi memang itulah budaya populer gitu loh. Ya kan, yang akhirnya bagaimana karya-karya yang monumental, novel-novel yang monumental itu kemudian difilmkan, diekranisasi menjadi sebuah film yang orang karena sudah terlanjur akrab dengan novelnya berusaha untuk nonton itu. Tenggelamnya Kaval van der Wijk misalnya, itu kan buru-buru orang nonton dan kok beda banget dengan isi novelnya misalnya. Nah, tren seperti ini misalnya. Ini tren. Dan ini juga bagian dari popular culture itu. Dulu jilbab itu syar'i. Jilbab itu perintah agama. Tapi ketika semua orang menggunakan, ya kan, kemudian dimodifikasi, ada kodifikasi, ada kepentingan kapitalisasi dan sebagainya, akhirnya jadi apa? Jadi lifestyle, dari gaya hidup itu loh, ya kan? Nah ini terjadi, ini akhirnya kemudian bisa jadi kemudian jilbab itu orientasinya bisa jadi lifestyle, ya kan? Ketika prinsip kodifikasi dan modifikasi muncul di situ, sehingga harus berwarna apa, harus bermerek apa. Kalau hijab itu yang terkenal mereknya siapa? Kalau hijab itu, siapa Mbak Irfa? Mereknya apa nek hijab? Tuku hijab di Tunjungan Plaza dengan tuku hijab neng pasar DTC Darmo Trade Center dulu Wonokromo itu lebih mana? Lebih berkelas mana? Kalau untuk tuku hijab di DTC sama di TP, kira-kira lebih berkelas mana? Orientasi pada kelas sosial itulah yang akhirnya menyebabkan kemudian apa yang kita gunakan itu menjadi style, menjadi gaya hidup itu loh. Dan itu fenomena tren itu sekarang cukup mengedepan di dalam fenomena kebudayaan kita. Itu bukan persoalan salah benar, ini persoalan fenomena kebudayaan gitu. Saya tidak menyalahkan dan tidak membenarkan ya. Ini adalah sebuah peristiwa kebudayaan yang sekarang cukup menarik untuk kita kaji gitu. Ya kan? Cukup menarik untuk kita kalau dalam bahasanya teori kritis masyarakatnya Habermas, kalau kita subek selubungnya akan ketemu modus ideologisnya itu. Jadi kalau kalian belajar teori kritisnya Habermas itu, yang teori kritis Habermas itu kan dalam rangka untuk kritik ideologi, sehingga setiap bentuk kemapanan sosial yang dibangun oleh sebuah tren, kalau dibongkar akan ketemu namanya modus operandi, akan ketemu motifnya, akan ketemu kepentingannya itu. Nah, kepentingannya apa? Dibongkar ketemu. Oh, ternyata politik ekonomi. Oh, ternyata kepentingannya adalah status sosial dan sebagainya. Nah, ini meskipun nanti aku mengatakan lebih baik kan seperti ini Pak daripada membuka aurat dan sebagainya. Saya tidak persoalkan itu. Saya persoalkan tentang kalau itu dibongkar bisa nggak ketemu modus-modusnya bahwa saat ini ternyata fenomena menjalankan perintah agama pun bisa kemudian diletakkan dalam perspektif komodifikasi kebudayaan yang akhirnya menjadi
menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup itu loh. Kan harus bermerek apa, warnanya apa, beli di mana, dipakai dalam kondisi apa. Ya, kalau saya sedang pengajian saya pakai baju apa, gitu kan? Itu jadi lifestyle. Kan? Coba teman-teman kalau datang ke kelompok Islam kelas menengah kota, kalau mengadakan pengajian-pengajian yang eksekutif lah istilahnya dalam tanda kutip itu, bukan pengajian disuruh-suruh. Bahkan kalau pengajian disuruh-suruh atau dilanggar-langgar pun ada orang-orang tertentu yang stylish kan, cara menggunakan jilbabnya gitu kan. Apalagi kalau kelompok jamaah kelas menengah kota itu, seragamnya harus sama. Besok pakai seragam yang warnanya ini ya, gitu. Sering dengar kalau di WhatsApp grupnya ibu-ibu pengajian, besok pakai seragam ini ya, yang warnanya ini ya, nanti pakai dress code-nya pakai apa gitu. Yang motifnya ada kembang-kembangnya gitu. Setelah pengajian, sebelum pengajian sibuk apa dulu? Sibuk apa biasanya? Ya mirip kalau mau makan itu loh, makan di sebuah resto yang resto kayak makanan khas Jepang, Korea dan sebagainya, saya nggak tahu namanya. Sebelum makan mereka sibuk apa biasanya? Foto, Pak. Nah, sibuk selfie kan? Itu namanya prosumer. Prosumer itu sudah mengonsumsi makanan tapi memproduksi gaya hidup itu. Ya kan? Mengonsumsi pengajian tapi memproduksi gaya hidup itu. Sehingga orientasi datang pertama adalah seragaman. Ya kan? Sebelum masuk ke pengajian foto bareng. Setelah itu diapain fotonya? Dibuat status biasanya. Ya, biar status. Kayak saya ini kalau sedang kuliner tuh tak kayak status itu loh. Update status. Kemudian gua dengan narasi-narasi gitu. Bismillah barokah gitu. Pokoknya Bismillah barokah gitu. Ini saya mengatakan ini bukan persoalan salah benar loh, tapi ini fenomena menarik kita kaji. Coba lihat tema-tema yang dikaji, ya kan? Tema aktivitas yang dilakukan kemudian kan beda sekali, ya kan? Itu tren, terutama di tahun 2000-an. Booming kelompok-kelompok pengajian dalam tradisi Islam. Saya belum tahu kalau tradisi lain. Kelompok-kelompok pengajian kelas menengah yang tidak lagi mau ngaji alif ba ta sa jim ha kha di langgar-langgar, di masjid-masjid, di surau-surau, tetapi di kelompok-kelompok pengajian, di resto, di hotel, ya kan? Itu kan? Nah, itu fenomena itu pernah mencuat di tahun 2000-an awal itu. Nah, hijab jadi style, rambut jadi style, ya kan? Apalagi pernik-pernik atribut-atribut dalam pakaian itu jadi style. Nah, gambar-gambar tadi teman-teman sekalian, gambar-gambar tadi membuktikan bahwa kekuatan media massa begitu luar biasa. Media massa yang mampu mempopulerkan berbagai kebiasaan yang sekarang sedang terjadi, termasuk juga media massa juga bisa menenggelamkan itu. Artinya apa? Budaya populer memang kekuatannya ada di media massa yang mempopulerkan. Makanya biasanya budaya pop itu adalah budaya massa. Budaya massa itu di mana individu-individu kemudian terjebak pada apa yang disebut dengan fenomena mass culture. Dan budaya sifatnya massa itu. Karena setiap orang sedang suka nonton BTS, tiba-tiba dia harus nonton BTS. Karena setiap orang sedang nonton Blackpink, tiba-tiba dia harus nonton Blackpink. Karena tiba-tiba orang sedang suka pada musiknya, covernya Triswaka, tiba-tiba dia ikut-ikutan. Itu namanya budaya massa. Ya kan, kalau dalam bahasanya psikoanalisisnya Sigmund Freud, ada ketidaksadaran kolektif yang mendorong orang untuk kemudian suka pada sesuatu yang sifatnya massal. Ya kan? Ini yang kalau dalam bahasanya teori kritisnya Marshall Frankfurt itu disebut, jika dulu pada zaman Marx produksi itu di kebutuhan umat manusia itu karena ada kebutuhan manusia, maka industri menciptakan produksi-produksi agar kebutuhan manusia itu terpenuhi. Tapi
dalam kapitalisme lebih lanjut, produksi itu akhirnya menciptakan kebutuhan umat manusia itu. Paham maksud saya nggak? Paham, Pak. Yang terjadi kayak gitu, bukan manusia butuh apa, industri menciptakan produksi apa. Tapi sekarang logika itu terbalik. Industri menciptakan apa, maka setiap orang harus membutuhkan apa yang diciptakan oleh produksi, oleh industrialisasi tadi. Sehingga orang membeli barang bukan karena nilai kebutuhan barang itu. Kita sebenarnya nggak butuh, tapi budaya massa membuat kita akhirnya harus butuh atas barang itu. Ya kan? Budaya massa mengharuskan kita untuk kita harus ikut-ikutan nonton itu. Ya. Karena setiap hari ya, perempuan-perempuan dalam rumah di rumah saya itu setiap hari nonton Ikatan Cinta misalnya. Ikatan Cinta itu. Sehingga kalau itu saya ubah itu saya jadi common enemy itu loh. Ya, kalau Ikatan Cinta itu dan saya ubah, saya geser ke acara Trans TV misalnya, saya jadi musuh bersama di malam itu. Iya kan? Akhirnya apa? Akhirnya saya ikut-ikutan nonton siapa itu? Sopo jenenge? Al ya, Aldebaran. Sama satunya lagi perempuan coba Andin. Jadi kenal saya itu. Padahal saya nggak suka, tetapi akhirnya apa? Setelah saya butuh itu loh, ya kan? Saya butuh itu. Bahkan kalau kita nonton apa di kenapa kemudian Ikatan Cinta dari trending? Karena hampir semua di TikTok atau YouTube banyak ibu-ibu atau perempuan yang melihat YouTube channel mereka, melihat TikTok mereka sehingga menjadi algoritma. Tahu algoritma ya? Algoritma itu semacam jejak yang diberikan oleh teknologi digital yang akhirnya menyodorkan apa yang selama ini kita sukai gitu. Sehingga kalau kita setiap hari nonton Triswaka, maka ketika buka YouTube yang muncul pasti akan Triswaka. Kalau kita setiap hari nonton film-film animasi, maka yang muncul pertama kali adalah film animasi. Itu namanya algoritma. Algoritma itu kemudian bagaimana teknologi digital itu menggiring kita untuk butuh pada informasi itu. Karena setiap hari kita memang nonton itu. Gambar-gambar tersebut merupakan bagian dari apa yang dikenal sebagai budaya massa atau budaya populer. Ini seperti ini loh, kita memang tidak pernah menyadari apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan sesungguhnya merupakan interpretasi dari budaya pop. Sehingga tiba-tiba orang, karena di TikTok selalu tiba-tiba muncul ada orang yang nonton yang selalu mengiklankan tentang siapa itu yang orang Surabaya yang kalau dia iklan tentang nggak usah Surabaya lah, kalau kalian nonton Trans TV namanya yang tentang kuliner tiap sore itu apa namanya? Aduh siapa? Yang sore itu loh, yang jam 5 atau siapa itu? Yang tentang kuliner itu loh, sehingga tiba-tiba kita harus mencoba menikmati, mencari di mana ini mereka makan di resto apa mereka makan itu. Namanya apa ya? Acara reality show-nya itu loh. Yang bikin lapar bukan, Pak? Bikin lapar. Coba lah, bikin lapar coba lihat. Dulu orang nggak membayangkan bahwa acara makan saja, mencicipi makan sudah menjadi reality show yang ratingnya sangat tinggi itu. Siapa yang membayangkan itu, teman-teman? Delok wong mangan aja kok tiba-tiba kita akhirnya itu memberikan psikologi belanja bahwa saya harus menikmati itu, gitu kan. Itu nggak disadari oleh kita. Saya menjadi bagian di dalamnya sehingga kalau itu pernah muncul di TikTok kok enak banget ya tak goleki, bener ora misalnya. Neng Sidoarjo golek wader goreng enak rek neng Mojokerto lho. Kok lemangan enak banget karo sambel tak goleki tenanan di depan apa namanya? Di depan pemandian apa itu di Mojokerto itu. Itu ada wader goreng yang memang dan wah enak. Sop butut apa misalnya. Nah, itu kan ternyata itu adalah interpretasi kita merasa butuh itu karena itu dipopulerkan oleh media massa itu.
itu kan iklan gratis yang dimiliki oleh resto-resto, sehingga mereka sangat suka saja dilakukan itu. Sehingga awalnya kita nggak suka dengan makanan itu. Tapi karena budaya massa menciptakan suatu selera baru yang membuat kemudian tiba-tiba kita merasa butuh untuk menikmati, mencicipi, atau menggunakan apa yang diiklankan oleh media massa itu, atau yang diproduksi oleh media massa itu. Nah, itu yang disebut dengan pop culture atau budaya massa. Apa sih yang disebut dengan pop culture itu, teman-teman sekalian? Ada banyak tokoh-tokoh dalam pop culture yang memberikan definisi itu. Kalian bisa cari buku-buku terkait dengan pop culture. John Story misalnya, dia mengatakan bahwa budaya massa adalah sebuah budaya yang secara luas dapat diterima oleh masyarakat di mana budaya tersebut diperkenalkan. Dalam konteks ini, budaya tersebut dikenalkan melalui bantuan media massa. Ya, Maggie Callis misalnya mengatakan bahwa budaya massa merupakan sebuah budaya yang diciptakan oleh rakyat, bersifat masif, dan orientasinya selera pasar. Kalau Fitri tadi menyebut bahwa Fitri masih hadir di sini? Iya, Pak. Oh, ini lagi acara apa, Fit? Kok suaranya menggema? Ini bareng teman sekelas, Pak. Oh, nah, coba lihat. Si budaya diciptakan oleh rakyat, memang sengaja diciptakan. Sementara kalau budaya-budaya tradisi itu kan mana proses adaptasi kan, adaptasi atas tantangan alam lingkungan yang berbeda, akhirnya menciptakan habits. Tapi ini budaya yang diciptakan oleh rakyat, semua budaya memang diciptakan oleh masyarakat. Bersifat masif, berorientasi pada pasar. Karena orientasinya pasar, pasti profit oriented. Sehingga kalau kemudian kita seniman-seniman sekarang menganggap bahwa nggak bisa ini dikomersialkan karena ini sifatnya bukan budaya massa, ini budaya adiluhung. Nah, itu memang kita akhirnya kemudian memang ada orang yang mencoba memisahkan antara budaya adiluhung dengan budaya rakyat, dengan budaya massa dengan budaya tradisi. Budaya tradisi nggak boleh terlalu dikomersialkan. Kalau dikomersialkan maka dia kehilangan pesan-pesan kebudayaannya, nilai-nilai kebudayaan. Kalau budaya populer itu kan hampir nggak ada nilainya, nggak ada value-nya, katanya seperti itu. Lodrok pasti ada value yang dihadirkan, toprak pasti ada value, lenong misalnya pasti ada value yang dihadirkan. Kalau kemudian itu dikomersialkan, maka orientasinya material sekali. Sementara produk-produk tradisi itu orientasinya apa? Pelembagaan pada nilai-nilai kebudayaan. Bedanya di situ. Ya kan? Makanya kenapa kemudian tadi saya mengatakan bahwa negara dalam budaya tradisi, negara wajib berperan di situ. Ya kan? Untuk mempertahankan budaya tradisi dengan cara apa? Melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkannya. Sehingga seniman-seniman yang kemudian betul-betul total dalam beraktivitas kesenian, dia terjaga fasilitas ekonominya. Siapa yang menjaga? Negara yang merawat itu. Kalau enggak, pasti akan mengalami kepunahan tradisi-tradisi itu. Ya kan? Kalau negara tidak ikut serta loh ya. Kalau kita membiarkan pada mekanisme pasar, kira-kira lodrok dan ketoprak itu bisa tahan nggak? Sulit, Pak. Berat sekali. Kalau itu berat, tiba-tiba memarahi generasi muda. Generasi muda dianggap tidak apa, kalau ada generasi muda nggak suka pada ketoprak dan wayang misalnya, atau lodrok, tiba-tiba generasi muda pasti dikatakan sebagai anak durhaka kebudayaan itu. Pernah dengar nggak istilah anak durhaka kebudayaan? Kita disebut ya anak durhaka. Kenapa? Karena nggak mau mewarisi budaya-budaya tradisi. Padahal bukan karena nggak mau, tetapi karena media cara mentransformasikan nilai dan tradisi itu membutuhkan kebaruan. Dan peran negara hadir di sana itu. Kalau hanya bertumpu pada kekuatan masyarakat, berat sekali. Ya kan? Karena kita berhadapan dengan produk-produk budaya populer yang lebih akan disukai oleh masyarakat kita loh. Ada banyak definisi teman-teman, nanti monggo kalian bisa mencari definisi yang menurut kalian merasa itu lebih tepat. Misalnya Dominic Strinati misalnya mendefinisikan bahwa budaya populer sebagai budaya yang terlahir karena kehendak media. Media massa itu mampu memproduksi budaya yang biasanya masyarakat yang
menerima, mengonsumsi produksi itu lambat laun tapi pasti akhirnya secara tidak disadari mengikuti pola yang diproduksi oleh budaya massa itu. Yang tadi saya sebut, media massa membuat kita merasa kita harus butuh terhadap apa yang diproduksi oleh media gitu loh. Coba teman-teman lihat, misalnya di media massa itu kan media publik ya, ya enggak? Tapi tiba-tiba kita kenapa ada reality show tentang kepribadian, ada acara-acara yang sifatnya reality show, tapi yang di tentang pernikahan seorang artis misalnya. Apa fungsinya kita nonton pernikahan artis dulu, teman-teman? Yang di live secara massal ditonton secara langsung, apa fungsinya? Ya kan? Menunggu kelahiran adiknya Rafathar misalnya. Apa fungsinya, Adew ya? Kalian merasa bahagia gitu? Kalian mendapatkan apa namanya? Berkah gitu, berkah materi gitu. Enggak kan? Mendapatkan enggak? Tapi kenapa kita pengen nonton? Kehidupan sehari-hari Raffi Ahmad, istrinya siapa namanya itu? Nagita Slavina dan anaknya itu. Seluruh orang Indonesia kenal betul di mana posisi kamarnya, kapan mereka sarapan itu loh. Artinya sesuatu yang private menjadi publik, sesuatu yang sebenarnya, tapi banyak orang pengen nonton, pengen lihat itu loh. Kalau Trans TV membicarakan tentang keseharian Listiono Santoso, siapa yang mau nonton? Ada yang nonton. Kalau Listiono Santoso jadi reality show tentang mari kita hari Senin kita tonton kesehatan 24 jam bersama Listiono Santoso gitu. Muntah-muntah orang TV-nya disawati itu loh. Pasti besok muncul kritik di media massa tentang, pasti akan muncul kritik. Tetapi kalau yang muncul tuh Raffi Ahmad, kemudian Ayu Ting Ting, semua orang merasa bahwa euforia ini kita perlu mendapatkan berita, padahal kita nggak penting dapat itu loh. Besok kalau mati lo nggak ditanya, besok UAS lo nggak keluar itu. Tapi media massa mampu menggiring orang untuk tiba-tiba harus mendapatkan informasi itu loh. Kadang-kadang saya juga jengkel dengan itu loh. Saya itu bayar pajak nonton TV, tapi hampir semua media hanya ngomong itu loh. Kan heran saya, isu-isu nonton apa ya? Kalau pagi hari itu, kalau tentang artis-artis itu apa acara itu? Silet ya, bukan silet itu siang hari ya. Insert apalagi fit. Masih ngapal sih gawe nonton nih. Selebrita. Nah, gosip. Ya, Rumpi, coba lihat. Itu kenapa sekarang masih bertahan? Karena ratingnya tinggi. Ya kan? Satu-satunya acara cerdas yang ratingnya sangat tinggi kan ya Najwa Shihab itu. Tapi kalau yang lainnya mesti nggak bisa bertahan. Deddy Corbuzier, Pak. Deddy Corbuzier juga lumayan cerdas ya itu ya. Karena menurut saya dia lawakannya cukup. Karena saya tetap percaya kok orang yang pelawak yang jenius itu biasanya intelektualitasnya cukup mapan, akademisnya cukup mapan itu. Karena kalau kalian baca bukunya Lelucon ala Gus Dur itu kan justru orang yang punya intelektualitas tinggi itu kemampuan melawaknya itu lebih intelektual, itu lebih bagus itu, bukan menertawakan tentang menertawakan kelemahan diri fisik dijadikan lelucon kayak gitu kan. Biasanya kan pelawak-pelawak kita kan seringkali leluconnya seringkali dengan hal yang sifatnya menurut saya tidak pas itu loh. Coba lihat Deddy Corbuzier misalnya, atau Cak Lontong kan cerdas. Cak Lontong itu SMA 5 bro. SMA 5 dan ITS ya kan, dan itu cerdas. Kalau Cak Lontong itu menurut saya cerdas, cara dia kadang-kadang tertawanya belakangan itu menurut saya
pelawak yang cerdas adalah orang harus berpikir dulu baru lucu tuh, baru ini lucu ternyata itu. harus butuh apa namanya? Butuh penerjemahan dulu bahwa ini adalah lucu. Ya. Oleh karena itu, tidak heran apabila media massa mempunyai andil yang sangat besar dalam mempopulerkan sebuah budaya. Ya kan? Dominic Srinati juga menuturkan bahwa budaya populer sebenarnya tersimpan dalam pertarungan makna, di mana makna-makna tersebut digunakan untuk merebut perhatian masyarakatnya. Sehingga sebenarnya populer tidaknya sebuah budaya itu, media massa berperan untuk menghadirkan berbagai nilai-nilai simbolitas yang kemudian itu ingin dimiliki oleh masyarakat, sehingga siapa yang memenangkan pertarungan itu yang kemudian menjadi dominan gitu loh. Sehingga ternyata di Indonesia saat ini yang paling dominan adalah K-pop ternyata budaya masanya, atau drakor misalnya yang lebih. Ya kan? Coba sekarang hampir semua media televisi kan menyiarkan drakor ya pada jam-jam malam tertentu kan. Drama Indonesia paling, saya itu kalau lihat TV-TV di Indonesia itu setiap televisi swasta itu punya ciri khas masing-masing gitu. Kalau Indosiar itu tentang asap, tentang berkah, drama tentang berkah itu. Kalau SCTV tentang apa? SCTV itu tentang gaya hidup kelas kota. RCTI. Kalau Metro TV nggak pernah ada drama. Ada drama yang cuma Indosiar, Indosiar, Antv, RCTI, SCTV. Trans TV jarang sekali. Trans TV film-film populer, film-film bioskop. Setiap media televisi kita punya ciri khasnya masing-masing. Kalau orang yang suka tentang apa namanya cerita-cerita religi yang mistis, nonton Indosiar, kan gitu kan? Iya nggak? Nek India nonton kemana kalau drama-drama India nonton di mana? TV biasanya ada Pak. TV itu kan? TVRI lah, mungkin TVRI. Nek TVRI nyiarkan itu berarti dibubarkan TVRI itu TV milik negara kok nyerita malah justru yang ditampilkan drama Korea atau drama India itu. Nah, ini ciri-ciri budaya populer teman-teman sekalian. Menciptakan tren. Artinya setiap produk budaya yang dihasilkan disukai dan diikuti oleh banyak orang. Yang kedua, memiliki keragaman bentuk. Artinya apa? Produk budaya yang menjadi tren biasanya menjadi pionir dan diikuti oleh produk-produk lain yang berzangre sama. Korea di K-pop siapa dulu muncul, sehingga muncul genre yang sama dan orang yang nonton juga sama itu. Ya, bersifat sementara. Ya kan? Ini makanya beda dengan budaya tradisi kan. Kalau budaya tradisi itu kan menjadi politik identitas itu. Ya, kalau orang dengarkan gamelan Jawa, itu menjadi politik identitas orang Jawa. Gamelan Bali itu musiknya orang Bali. Dengarkan angklung, musiknya orang mana itu? Angklung itu. Asli daerah mana angklung itu? Jawa Barat. Siapa juga? Oh ini Fitri, suaranya double. Jawa Barat misalnya. Tapi kalau dengarkan musik berzangre di K-pop, itu bisa hadir dari mana-mana. Karena sifatnya memang sementara. Ya. Dan produk ini, produk budaya satu ini selalu digantikan dengan produk budaya lain. Dan sifatnya bisa sangat cepat. Dulu ketika di Indonesia itu grup band yang populer, tapi kemudian tenggelam, kan banyak itu. Smash ya. Smash itu pernah ya? Indonesia pernah punya Smash ya? Iya, Pak. Apalagi selain Smash? Pokoknya Cherry Bell. Oh, Cherry Bell, apa kok mention gue? Ya kan? Tapi coba lihat model yang apakah kemudian disebut dengan pop culture kayak Kus Plus misalnya. Pernah dengar nggak grup band namanya Kus Plus? Belum pernah dengar ya? Kenapa? Nah, Kus Plus itu sampai sekarang orang masih punya peminat, masih punya pengagum gitu loh, Kus Plus, karena dia ya karena punya ciri khas yang sifatnya tidak terkait dengan mungkin pada saat itu populer culture, tapi ada kekhasan tertentu yang dimiliki oleh grup musik ini sehingga tiba-tiba orang ingin memunculkan
Kus Plus Junior atau New Kus Plus misalnya kan, New Soneta gitu. Ya. Budaya populer itu biasanya akan bertahan selama belum ada budaya populer lain yang menggantikan. Ya, makanya hampir amat jarang budaya populer itu bisa bertahan cukup lama. Ya, keberadaannya sangat ditentukan oleh selera pasar. Makanya booming 2 tahun, 3 tahun, setelah itu tenggelam. Ya, kan? Lagunya booming 1-2 tahun, habis itu orang nggak ingin menyanyikan lagi. Saya nggak tahu apakah ini yang disebut dengan tren dari budaya populer yang lagu-lagunya atau musiknya atau ceritanya selalu bersifat kekinian dan kontekstual yang belum tentu, padahal ada nilai yang disampaikan, tetapi kenapa hanya populer pada ruang dan waktu tertentu. Beda dengan lagu-lagu yang punya nilai sastra, diciptakan bertahun-tahun yang lalu, sampai sekarang orang masih pengen mendengarkan, orang masih pengen menyanyikan, orang masih pengen mengutip. Berarti kan memang ada pesan yang memang bersifat immortality, atau yang disebut dengan pesan yang bersifat perennial, pesan yang bersifat keabadian itu. Padahal hampir semua nilai itu pesannya keabadian itu. Tapi cara menyampaikannya yang kemudian membuat yang satu bisa bertahan sangat lama, yang satu kemudian hanya bersifat masif dan sporadis. Pada tahun berikutnya kemudian dia tenggelam, hilang. Dulu pernah kita puja karena dia hebat, sekarang nggak pernah kita kenal gitu. Bahkan tokoh yang dulu populer itu sakit pun kita nggak tahu gitu. Ya kan? Itu ciri budaya populer. Bersifat profitabilitas. Karena budaya ini, setiap budaya populer biasanya dihasilkan sangat berpengaruh pada keuntungan, pada profit oriented, bukan purpose oriented, bukan pada persoalan kemanfaatan, tapi pada profit oriented, yang didukung oleh apa? Oleh sponsor, endorse, dan sebagainya. Sifatnya mengubah pola konsumsi masyarakat. Ya kan? Akhirnya khalayak terpengaruh dengan keberadaan budaya populer yang cenderung lebih konsumtif. Mereka tidak ragu membelanjakan uangnya demi mendapatkan kepuasan, dan mereka akan melakukan apa saja demi mendapatkan barang yang mereka inginkan. Efek budaya populer menghasilkan fun, hiburan, dan mengalihkan perhatian. Nah, ini contoh-contoh produk budaya populer. Ada film, ada serial televisi. Ini yang saya kadang-kadang ingin teman-teman coba sekali-kali kalau nonton film dan serial televisi, ya jangan sekedar nonton. Tapi sebagai orang yang belajar di Fakultas Ilmu Budaya dan di Bahasa dan Sastra, harusnya kita lakukan apa ketika nonton film, nonton serial televisi, kita harus lakukan apa seharusnya? Bagi kita yang belajar Bahasa dan Sastra, ya. Ingat, kalau kalian belajar filsafat ilmu, salah satu kemampuan yang harusnya dimiliki oleh orang yang belajar filsafat ilmu adalah selalu punya sikap bahwa semua peristiwa kemanusiaan adalah peristiwa ilmiah yang bisa kita teliti, yang bisa kita tulis itu loh. Paham ya maksud saya ya? Semua fenomena yang ada di hadapan kita, yang kita lihat, kita saksikan, kita tonton, sesungguhnya adalah peristiwa ilmiah yang seharusnya itu tempat di mana kita bisa menjadikan mereka adalah objek penelitian kita, objek penulisan kita, objek riset kita itu loh. Maka ketika nonton film, serial televisi, harusnya kita lakukan apa? Halo, teman-teman. Harus lakukan apa harusnya? Halo. Isi ngomong Guru Irfa, Fitri, Alina, Willy. Nah, kalau kita nonton film, harusnya kita lakukan apa? Supaya ini menjadi produk ilmiah kita itu loh. Sehingga akhirnya ilmu kita bermanfaat. Supaya apa? Kita bisa menyampaikan kepada publik loh. Ya kan? Ini loh pop culture itu yang secara tidak disadari menggeser perilaku kita untuk menjadi lebih konsumtif gitu. Tidak ada yang salah, tapi ada problem di situ. Nah, kita yang menyampaikan itu. Kita melakukan kritik atas film yang diproduksi misalnya. Kita melakukan analisis terhadap serial televisi yang muncul di media massa kita. Itu tugas tanggung jawab keilmuan kita harusnya itu. Dan itu akan lebih bermanfaat kalau kita betul-betul langsung bersentuhan dengan objek yang seperti ini. Itu kalian tulis di Kompas, kalian tulis di Jawa Pos. Setiap hari Sabtu itu kan ada kolom khusus untuk kritik
resensi film, resensi buku di Kompas hampir tiap Rabu atau Minggu itu selalu ada itu. Ya kan? Kalian coba itu dikaji ulang, kemudian disampaikan ke publik. Ya kan? Ada juga musik pop, ya kan? Musik pop ini selalu biasanya merefleksikan kesulitan remaja dalam menghadapi kekusutan persoalan emosional dan seksualitas. Ya kan? Lagu-lagu pop menyerukan kebutuhan untuk menjalani kehidupan secara langsung dan intens yang mengekspresikan dilema emosional remaja secara gamblang. Makanya lagu-lagu pop itu biasanya ngomong tentang percintaan, ngomong tentang kegalauan itu loh. Ya, ngomong tentang laki-laki yang ditinggal nikah oleh pacarnya itu. Biasanya kayak gitu. Biasanya selalu seperti itu yang diomongkan. Makanya novel-novel remaja itu kan biasanya cuma sebentar ya, saya terima telepon bentar ya. Assalamualaikum. Mbak. Ini BPF apanya? Berita acaranya toh. Itu belum dikirim toh. Oh, itu belum dikirim. Tak lihat TC. Iya, tak lihatnya dulu. Hari ini tak lihat no. Oke. Nah. Dikirim ke saya, Mbak. Itu dikirim ke saya, suratnya dikirim ke saya. Mungkin teman-teman admin keliru ngirimnya. Oke, ya siap. Ya, saya buat, saya lihat. Nah, kita kembali ke sini teman-teman. Ada musik pop yang itu merupakan produk, ada fashion yang coba sekali-kali, tapi boleh nggak ya sastra Indonesia skripsinya tentang fashion gitu. Itu mungkin fashion dalam teks novel kan bisa ya, ya. Fashion dalam kan logikanya harusnya bisa ini. Kan kalau teksnya tetap novel bisa, karena memang kita sastra Indonesia belum orientasinya peminatannya belum ke kebudayaan gitu. Kalau di sastra Inggris ada namanya peminatannya culture study, sehingga riset tentang fashion tetap mereka diperbolehkan di S1 loh ya. Kalau di S1 kita masih diperbolehkan karena peminatan kita kan sastra, linguistik sama filologi gitu. Sehingga kalau fashionnya mungkin kalau fashion atau pop culture ada dalam novel-novel mungkin masih bisa lah. Di pop culture itu ngomong tentang fashionnya misalnya. Ada lagi, nah coba ya ini kan fashion gitu. Ini pop culture. Nggak pernah ada ya yang anunya ini apa namanya yang menjadi foto modelnya itu orang tua itu nggak ada ya. Foto modelnya mesti cah nom-nom dengan gaya yang itu beda lah. Karena memang baju-baju yang mereka gunakan, coba saya pakai baju-baju kayak gini tuh, pasti langsung anak-anak saya langsung komplain itu. Kalau ayah pakai itu, saya pakai apa ya gitu kan? Gitu anak saya itu. Nah, fashion ini kan gaya berpakaian yang populer saat ini, ya kan? Yang dilakukan oleh banyak orang, sehingga fashion pun sekarang fashion yang diiklankan oleh media massa itu mengarahkan orang untuk membeli produk-produk baju itu. Ya kan? Tergantung dari siapa yang mengiklankan, yang mengendorse itu. Kalau yang mengendorse Listiono Santoso, mesti nggak ada yang beli. Alah, baju itu nyenengi gue Listiono Santoso yang nggak penting. Tapi kalau yang mengendorse orang lain, mesti beda sekali. Dulu saya masih ingat di Sidoarjo itu ada namanya bukan fashion tetapi kuliner, Ceker Lapindo. Ceker Lapindo itu sebelum masuk di acaranya terkait dengan makan-makan memang kuliner, bukan dibikin lapar, tetapi di tempat lain, di media televisi yang lain, itu kemudian
wah, semakin banyak peminatnya itu karena yang mengendorse orang lain itu tokoh gitu loh. Sehingga pasti wah itu mesti enak dan sebagainya. Ini jenis-jenis fashion, ya kan? Ada fashion yang custom yang Kak, saya mau ngobrol sama Bu Rizky dulu. Ya, Bu Rizky mana? Ya, habis ini saya mau coba. Kemudian kalau ini pakaian yang diproduksi biasanya massal. Kalau ini diproduksi pada event-event tertentu gitu loh. Hanya orang tertentu yang bisa memakai itu. Ada buku, majalah, novel dan sebagainya gitu kan. Ini juga budaya populer. Fans bisa nggak jadi budaya populer? Sekarang ada namanya orang yang punya, kalau orang yang sangat mengidolakan figurnya itu namanya apa? Sehingga dia punya asosiasi sendiri itu apa namanya? Fans Pengagum. Apa namanya, Anissa? fans club. Ya fans club. Tetapi kan biasanya kan setiap artis punya idolanya masing-masing dengan nama beda-beda ya. Iya, Pak. Fandom. Macam-macam kan itu. Coba itu kan juga fenomena menarik. Coba itu jadi riset PKM. Ya kan? Ya nabi PKM. Sekarang 2019 ya? Atau 2020? 2019 masih bisa ikut PKM. Coba itu jadikan PKM, fans club itu loh. Kepentingannya politik identitas dan kepentingan ekonomi, arahkan ke sana PKM-nya itu mungkin akan lebih di fans club itu sekarang luar biasa karena selebriti akhirnya punya pengagumnya masing-masing, bahkan pengagumnya sampai tergila-gila sehingga fans itu dibagi dalam dua tipe, ada yang terobsesi, ada kerumunan histerikal gitu loh, ya kan? Yang biasanya mereka yang terobsesi pengen meniru apa yang dilakukan oleh idolanya itu. Anak-anak coba lihat ketika orang sangat terobsesi pada idolanya di Korea, maka cara foto profilnya pun foto profil Korea. Jadi rambutnya dipermak sebagaimana idolanya, kan bajunya yang digunakan sebagaimana baju yang dipakai idola. Ada juga fan yang sifatnya histerikal. Saya pernah di WTC Surabaya ini, saya beli handphone lah. Di situ ada kerumunan massa perempuan yang sedang nonton sebuah klub musik. Saat itu saya lupa namanya klub musik itu loh. Dan ketika klub musik itu vokalisnya nyanyi, wah perempuan itu berteriak histeris itu loh. Padahal vokalisnya itu jalan kaki di samping saya, jalan kaki loh. Saya kok nggak histeris itu loh. Saya kemudian heran, apa yang membuat mereka histeris ya dengan kehadiran vokalis. Saya pernah sampai, iki kalau dia mahasiswaku, ada sosok idola artis datang ke kampus dan dia histeris sampai pingsan, tak kasih saya bilang, saya dulu tak kasih mahasiswa ini loh. Ya, mengidolakan, tapi ternyata dulu mungkin belum ada bayangan bahwa ini adalah ini kalau di dalam popular culture ternyata ini ada kajiannya itu, sehingga menjadi wajar jika kemudian orang terobsesi dengan seorang idola itu, bahkan pengen datang semua di kamarnya foto-foto semua yang tersedia terkait dengan idolanya itu kan. Ada fandom ya, ini fans club yang ini wadah fans club tadi loh ya. Ada wadah fans club, saya nggak hafal masing-masing fans club itu loh. Nah, bagaimana dengan lifestyle yang pengen saya omongkan minggu depan lah tentang lifestyle ini. Oke, ada komentar teman-teman? Monggo, gantian ngomong. Halo. Dari saya tidak ada, Pak. Oh, no Alina. Masuk aku terus ngomong. Kok sore jam biru ngomong? Jam 1,5 jam hampir. Begini teman-teman, untuk tugas kelompok sudah dikumpulkan? Sudah kan ya? Kan terakhir tanggal berapa itu? Harusnya sudah tugas kelompok sudah dikumpulkan ya? Tanggal 15 Pak terakhir. Belum, Pak. Serius? Tanggal 15. Serius? Iya, Pak.
Berarti tanggal 15 itu minggu ke-13 Raan. Kita selesai perkuliahan tanggal 23, sementara kita masih punya hutang banyak untuk itu. Nggak apa nanti kalau tanggal 15 berarti nanti kita mencoba pertemuan, saat itu kan banyak jeda, nggak ada kuliah atau saya itu repot kok. Harusnya saya itu cuma 2 kelas lah, 2 kelas atau 3 kelas. Ternyata saya itu masih banyak kelas di semester ini gitu. Banyak kelas, ada berapa kelas ini? 1, 2, 1, saya di hadapan saya ada jadwal 1, 2, 3, 4, termasuk di FIB dan di fakultas lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kelas saya itu. Lebih banyak saya daripada mahasiswa ngambil KRS. Ya kan? Itu di semester ini itu. Sehingga sekali saya kosong, padahal kegiatan bidang 1 itu kalau rapat tiba-tiba hari ini nggak ada undangan rapat, besok pagi ada undangan rapat itu. Padahal saya juga ngajar di UBB, Universitas Bangka Belitung. Awalnya saya pikir cuma 2 kelas, ternyata 8 kelas itu. Sudah terlanjur mengiyakan itu, sehingga kuliahnya malam-malam. Saya buah malam terus itu. Kuliah di Bangka Belitung, kadang-kadang pagi, jam 7 pagi, mereka jam 6 nggak bisa karena terlalu pagi kalau jam 6 di Bangka Belitung. Saya dulu mengiyakan mau ngajar di Bangka Belitung karena bayangan saya bisa datang ke Bangka Belitung gratis itu. Tapi ternyata kuliahnya online itu rasanya itu. Pokoknya saya di luar Jawa sekarang semua kelas saya terima supaya saya punya pengalaman ngajar di besok kan kalau ada pertemuan dosen di Universitas Cendrawasih saya akan mau ngajar di sana. Mau mengajar sekaligus rekreasi itu. Gitu ya. Oke, berarti tanggal 15 kita kalian kumpulkan itu, kemudian kita bicarakan minggu berikutnya. Kita kan seminggu 2 kali kuliah kan. Selasa sore jam 3 sama Kamis malam untuk kelas yang B. Tapi biasanya saya gabung. Kelas itu biasanya saya gabung itu karena persoalan waktu. Sehingga nanti mungkin kita bisa 2-3 kali pertemuan lah untuk membahas tugas kalian masing-masing yang nanti tugas itu kemudian kita UAS-kan. Itu ya. Kita UAS-kan. Sepakat ya? Fitri menjawab sepakatnya di batin. Sepakat, Pak. Yang lainnya nggak jawab karena saya nggak tahu. Oke, terima kasih teman-teman. Matur suwun atas kehadirannya pada sore hari ini. Kalian mohon tetap presensi sesuai dengan jadwal ya, supaya nanti tidak problem di pada waktu UAS, supaya tidak ada pencekalan. Betul ya? Sehat-sehat selalu teman-teman sekalian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Salam.